Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta, program studi pemasaran digital. Kelas B. Di sini sebenarnya ada tugas personal development, yang mana tugas ini adalah pembuatan video tentang pengembangan diri. Masuk ke yang pertama. Di sini ada pertanyaan, jelaskan prinsip dasar dalam pengembangan diri dan bagaimana cara mengimplementasikan atau menerapkan prinsip pengembangan diri itu. Satu, jawabannya adalah dalam disiplin pengembangan diri adalah pertama harus disiplin diri. Kenapa harus disiplin diri? Karena setiap orang harus memiliki aspek, harus memiliki jiwa yang disiplin, jiwa yang teratur, baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam belajar, baik dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Selain dengan disiplin diri adalah pengaturan waktu dan prioritas. Mengapa? Mengatur waktu dan menentukan prioritas adalah salah satu bentuk dari pengembangan diri yang lebih efektif. Selanjutnya adalah konsistensi. Menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri dengan konsisten untuk capai tujuan yang jangka panjang. Yang terakhir, jawaban dari nomor 1 dari pertanyaan tadi adalah perbaikan berkelanjutan. Mengapa ada berkelanjutan dan juga mengapa ada perbaikan? Karena dalam setiap kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan itu, kita harus melakukan perbaikan, baik dari keterampilan kita, baik dari disiplin waktu kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2 ada pertanyaan begini. Pilih satu dari 8 prinsip yang menurut Anda paling relevan dengan tantangan yang sedang Anda hadapi. Jelaskan mengapa Anda memilih prinsip tersebut dan bagaimana Anda akan mengimplementasikannya. Untuk jawaban yang nomor 2, yaitu dengan prinsip yang dipilih adalah disiplin diri. Mengapa dipilih? Karena dengan kita mengatur waktu, dengan kita memanage diri kita sendiri untuk mencapai tujuan itu bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, dan juga bisa lebih konsisten. Implementasinya bagaimana? Yaitu buatlah jadwal harian ya untuk belajar, untuk pekerjaan, untuk kesehatan. Kemudian tetapkan waktu batas aktivitas. Artinya aktivitas yang kita lakukan adalah batasi dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir adalah lakukan evaluasi mingguan. Pastikan bahwasanya rangkaian-rangkaian yang sudah dilakukan sebelumnya itu dilakukan dengan baik agar kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak dilakukan diulang kembali. Pertanyaannya nomor 3 ada pertanyaan yaitu dalam video dijelaskan pentingnya disiplin diri sebagai salah satu pilar pengembangan diri. Buatlah rencana kegiatan mingguan yang mencakup penerapan disiplin diri di berbagai aspek kehidupan Anda. Misalnya belajar, kesehatan, pekerjaan. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3 yaitu lakukan kegiatan mingguan. Contohnya belajar 8 jam belajar dalam setiap harinya yaitu Senin sampai Sabtu, 1 jam dalam hari Minggunya. Atau enggak contohnya yang kedua adalah kesehatan, 30 menit dalam setiap harinya olahraga. Kemudian dalam pekerjaan 8 jam setiap harinya bekerja. Kemudian 1 jam untuk melakukan review pekerjaan selama 1 minggunya atau selama 1 harinya. Pertanyaan yang nomor 4, diskusikan bagaimana pengaturan waktu dan prioritas dapat membantu dalam pengembangan diri. Seperti yang disebutkan dalam video, berikan contoh nyata dalam kehidupan Anda. Untuk menjawab yang pertanyaan yang nomor 4 adalah evaluasi. Lakukan evaluasi bahwasanya pekerjaan dalam seminggu terakhir itu dikerjakan dengan baik. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang diulangi kembali. Contoh nyata adalah saya memiliki tugas akhir yang harus diselesaikan atau dikumpulkan dalam 2 minggu ke depan. Tentu dalam 2 minggu ke depan ini saya harus mengatur waktu dengan rinci kapan harus mengerjakan tugas di jam berapa di setiap harinya dan juga membuat perincian prioritas apa yang harus saya kerjakan lebih dahulu. Dan juga selain itu saya harus mengatur waktu untuk istirahat dan juga relaksasi agar apa? Agar menjauhi dari kelelahan atau yang sifatnya menyakitkan kepada diri sendiri. Pertanyaannya nomor 5. Bagaimana cara menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri jangka panjang? Berikan 2 strategi yang Anda dapat pelajari dari video untuk tetap termotivasi.
Nomor 5 adalah strategi konsistensi, yaitu evaluasilah terus-menerus. Lakukan evaluasi setiap minggunya bahwasanya kegiatan itu dilakukan dengan baik. Dan juga buatlah perubahan ataupun perencanaan yang lebih matang agar meningkatkan konsistensi. Yang kedua adalah reward system. Mengapa? Ketika dalam setiap minggunya atau tujuan tersebut telah dicapai, lakukan reward system pada diri sendiri. Contohnya seperti apa? Ketika selesai mengerjakan tugas akhirnya dan selesai dapat dikumpulkan dengan baik, cobalah reward system seperti belanja ataupun makan dan lain sebagainya kepada diri sendiri. Nomor 6. Jelaskan bagaimana penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan jangka panjang. Yang nomor 6, penerapan perbaikan yang berkelanjutan. Contoh nyatanya adalah saya memiliki tujuan bahwasanya ingin meningkatkan literasi saya. Maka dengan hal itu untuk memperbaiki yang berkelanjutan adalah dengan setiap harinya ataupun dengan setiap minggunya saya melakukan evaluasi kepada diri sendiri, apakah kemampuan dalam literasi saya meningkat atau tidak. Dan juga saya harus bergabung atau sering ikut kajian-kajian, diskusi, buku-buku dan lain sebagainya, bedah buku, seminar dan lain sebagainya. Agar mengapa? Adalah juga salah satunya untuk meningkatkan dalam kemampuan literasi saya. Itulah salah satu contoh nyata bahwasanya dalam perbaikan yang berkelanjutan memang harus butuh konsistensi, evaluasi, dan disiplin diri dan mengatur waktu dan prioritas. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.